Sudah selama 3 hari ratusan rumah warga di pesisir desa Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji Timur, Mesuji, terendam banjir hingga setinggi lebih kurang 25 cm. Hingga minggu siang sejumlah warga masih bertahan di rumahnya dan belum mengungsi. Meski air masih menggenangi halaman hingga ke dalam rumah, namun warga belum bisa membersihkan perabotan rumahnya karena khawatir terjadi banjir susulan. Untuk mengantisipasi terjadi banjir lebih besar, warga hanya memindahkan perabotannya ke tempat yang lebih aman. Menurut warga, wilayah mereka memang kerap dilanda banjir. Namun biasanya hanya mencapai halaman rumah. Warga menduga banjir mulai meninggi sejak sejumlah perusahaan yang ada di sekitar desa tidak benar mengurus saluran airnya, sehingga alirannya mencapai permukiman warga. Sudah 2-3 hari ini. Apa sih penyebab banjir ini yang sampai ketinggian segitu? Ini gara-gara dari PT-PT ini, penanggung PT-PT ini turun airin hujan. Dari lahan perusahaan? Iya, dari perusahaan. Hingga kini belum ada pihak pemerintah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung atau dinas terkait yang turun ke lokasi membantu warga. Mereka berharap adanya perhatian pemerintah Kabupaten Mesuji untuk meninjau saluran air sejumlah perusahaan dan memberi bantuan warga yang terdampak banjir. Bustaki melaporkan dari Mesuji. Surut artinya? Ini lembaga sini. Masyarakat dan pemerintah provinsi maupun daerah di Lampung sepertinya tidak bisa lagi menganggap remeh demam berdarah Dengue atau DBD sebab virus yang berasal dari nyamuk Aedes aegypti itu sudah memakan korban jiwa. Satu pasien DBD yang meninggal dunia di Lampung teridentifikasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Tulang Bawang beberapa hari lalu. Warga Kecamatan Menggala namun belum diketahui datanya. Sementara puluhan pasien DBD lainnya hingga minggu siang masih dirawat di beberapa ruangan rumah sakit dengan gejala yang sama, yakni demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala hingga muntah. Pihak Dinas Kesehatan Tulang Bawang mengimbau kepada masyarakat agar menjaga lingkungannya selalu bersih, seperti rutin membersihkan sampah dan saluran air agar tidak menjadi tempat hidup jentik nyamuk. Nah, ada langkah-langkah Dinas Kesehatan tentunya kita akan menggalakkan PSN ini, pemberantasan sarang nyamuk ini yang paling penting. Jadi kalau kita hanya sekedar bicara mengobati, ini suatu langkah yang memang sudah langkah medis, tapi yang paling penting adalah di masyarakat. Menurut pihak Dinas Kesehatan Tulang Bawang, dalam sepekan terakhir sudah 21 pasien DBD dirawat di RSUD Menggala yang kebanyakan berasal dari Kecamatan Menggala dan warga diminta ikut serta mencegah penyebarannya. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Pengetatan penjagaan dan pelayanan kesehatan akan dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU ke-34 jelang akhir Desember 2021. 1.000 tenaga kesehatan dan personil pemadam kebakaran dikerahkan untuk ditempatkan di sejumlah titik strategis lokasi Muktamar. Sementara seluruh ambulans milik Pemkot Bandar Lampung akan dikerahkan untuk mengatasi masalah kesehatan pada kegiatan itu. Dalam rapat bersama Forkopimda Bandar Lampung di Aula Patria Tama Polresta Bandar Lampung Sabtu pagi, Pemkot Bandar Lampung juga menyatakan akan mendirikan sejumlah posko vaksinasi. Para peserta Muktamar NU juga diminta tetap menjaga protokol kesehatan supaya terhindar dari COVID-19 dan varian baru. Nah, di sini kita akan tanyakan ada vaksin atau tidak. Kalau misalnya nggak ada, kita langsung vaksin di tempat. Pokoknya kita berikan kemudahan orang datang ke Kota Bandar Lampung. Yang penting pakai protokol kesehatan. Muktamar sukses, Nataru sukses, tidak ada yang namanya varian baru. B11529 insya Allah. Kalau kita kerjasama, Bunda yakin kolaborasinya akan lebih bagus lagi.
Polresta Bandar Lampung akan menerjunkan 561 personilnya yang akan disebar di sejumlah titik masuk lokasi muktamar. Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga rencananya akan hadir pada penutupan muktamar sehingga pengamanan melibatkan Pas Pampres dan personil Kodam Sriwijaya. Penutupan kegiatan muktamar rencananya di kampus UIN yang akan ditutup oleh Bapak Wakil Presiden. Nah, selama beliau berada di Kota Bandar Lampung, tentunya perlakuan pengamanannya adalah secara ketat. Ini dalam protapnya akan dilakukan oleh Kodam Sriwijaya, kemudian ada Pas Pampres yang melekat. Dalam kegiatan muktamar NU di Lampung pada 22 sampai 24 Desember 2021 mendatang, panitia menyiapkan 4 lokasi utama, yakni Pondok Pesantren Darus Saadah Gunung Sugih, Lampung Tengah, UIN Raden Intan Lampung, Universitas Malahayati Bandar Lampung, dan Universitas Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pengawasan Bandara Raden Inten II Lampung di wilayah Kecamatan Natar, Lampung Selatan terus diperketat menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU ke-34 serta menghadapi libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Pihak PT Angkasa Pura II sebagai pengelola bandara pada Minggu siang menggelar apel pasukan serta mendirikan posko terpadu menghadapi 3 momen besar itu. Sebagai antisipasi penyebaran COVID-19, protokol kesehatan diperketat pada seluruh penumpang. Selain pihak petugas bandara, apel pasukan juga diikuti personil TNI AU, Kepolisian, Basarnas, serta Dinas Perhubungan. Nantinya personil gabungan akan dibagi di sejumlah titik bandara untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini baik dari sisi airlines maupun dari sisi keamanan, mudah-mudahan dengan adanya sinergi antar instansi, kegiatan libur Nataru ini dan muktamar nanti berjalan dengan baik. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang, terutama mewaspadai masuknya varian baru Omikron COVID-19, PT Angkasa Pura memperlakukan protokol kesehatan sesuai petunjuk dan aturan pusat, serta tidak ada perlakuan khusus pada penumpang. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan.